Halo teman-teman, hari ini kita akan menceritakan sebuah film tentang sebuah surga dan neraka. Film ini diperankan oleh aktor terkenal yaitu Keanu Reeves, yang kalian biasa kenal sebagai John Wick, di mana seorang pemburu iblis melawan para iblis yang ingin memasuki dunia manusia. Dalam prolog memperlihatkan, di sebuah gurun pasir di Meksiko, seorang pria berjaket merah menemukan sebuah benda logam panjang dari bawah tanah. Tatapannya kosong, seperti orang kerasukan setelah menyentuh benda di tangannya. Benda itu adalah tombak takdir, yang siapa saja memilikinya mampu memegang takdir dunia. Dia mulai berjalan keluar, tapi tiba-tiba mobil menabrak dengan begitu kencangnya, dan sebuah tanda terkutuk muncul di tangannya. Ia kembali hidup, lalu menuju kota Los Angeles, dan inilah Konstantin. Cerita berpindah ke sebuah apartemen di Los Angeles. Seorang wanita sedang menyeduhkan air untuk anaknya. Saat masuk ke kamar, dia melihat anaknya sedang merangkak di atas dinding dirasuki sebuah iblis jahat. Pria tampan dipanggil untuk mengusir iblis jahat dari tubuh gadis tersebut. Dan inilah main karakter kita, John Constantine. John adalah manusia yang mempunyai kemampuan melihat malaikat dan iblis dalam bentuk aslinya. Dia diantar oleh muridnya menggunakan taksi, yaitu Chase Kramer. John masuk ke kamar melihat tangan dan kakinya sudah terikat dengan kasur. Dia membuka jendela kamar dan menempelkan sebuah jimat ke kepalanya, membuat gadis itu kepanasan sampai kejang. John berpikir gadis itu mati karena dia tidak bergerak sama sekali. Tapi iblis itu muncul dari leher gadis tersebut. John meminta kerumunan tetangga yang sedang menonton membawakannya sebuah cermin besar untuk melakukan ritual terakhir. Cermin besar diangkat di atas kasur dan menyuruh semua orang yang memegangnya tidak boleh melihat sama sekali. Saat sesi ritual dilakukan, salah satu orang secara tidak sengaja membuka matanya. Seketika semua rambut orang tersebut berubah menjadi putih. Ritual hampir gagal karena kesalahan kecil ini. Tangan gadis yang kesurupan terlepas dari ikatan dan langsung mencekik leher John dengan kuat. John membuka mata gadis itu, membuat iblis jahat yang ada di dalam tubuhnya masuk ke dalam cermin. John menyuruh membuang cerminnya dari jendela apartemen, tapi cermin itu tersangkut karena ukurannya terlalu besar dari jendela. Akhirnya John mengambil alih dan menariknya dengan keras. Iblis hampir saja keluar, tapi cermin berhasil terlempar dari atas jendela dan hancur di atas mobil taksi yang mengantarnya. Gadis itu telah sadar dari iblis yang mengganggunya. Setelah selesai melakukan eksorsisme, John berjalan ke dapur untuk merokok sebentar. Tapi apa yang ia lihat di dapur membuatnya sedikit terkejut. John melihat gambar ujung tombak yang terkutuk seperti dalam prolog film ini dibuat oleh gadis itu. Cerita berpindah kepada seorang wanita bernama Angela. Angela melakukan pengakuan dosa di sebuah gereja setelah membunuh seseorang. Dalam pengakuannya, ia merasa mempunyai sebuah kemampuan spesial di dalam dirinya. Karena tanpa melihat sosok yang ia incar, dia sudah tahu kemana arahnya untuk menembak. Angela mempunyai saudara kembar yaitu Isabel. Isabel melihat hal-hal aneh yang membuat dia seperti orang gila dan masuk ke rumah sakit jiwa. Saat bangun, Isabel mendengar sebuah suara yang memanggilnya. Ia mengikuti suara tersebut sampai berada di atas gedung. Tiba-tiba, Isabel mempunyai tanda yang sama seperti pria berjaket merah di tangannya. Setelah mendengar suara lagi, ia melompat dari atas gedung dan John muntah darah saat bangun tidur. Ia melakukan pengecekan ke rumah sakit. Hasilnya adalah mengidap kanker paru-paru. Ini bukan pertama kalinya ia menderita sakit paru akibat adiktif rokok. Dia adalah seorang perokok aktif sejak usia 15 tahun dan mengonsumsi 30 batang rokok per hari. Dokter pernah menyembuhkannya, tapi kali ini sakit yang ia derita terlalu parah. Dokter menyarankan untuk bersiap menghadapi kematiannya. Angela adalah seorang detektif.
ia dipanggil untuk melihat kematian saudara kembarnya yang bunuh diri. Ia tak percaya bahwa saudaranya itu akan mati secara mengenaskan. Setelah melihat jasad Isabel, Angela akan keluar dari rumah sakit menggunakan sebuah lift. Dia berpapasan dengan John yang habis melakukan pemeriksaan, dan inilah pertama kalinya mereka bertemu. John membeli barang-barang aneh dan terlarang dari seorang penjual supernatural bernama Bimen, seperti serpihan peluru dari pembunuhan paus, air suci dari Yordania, dan pelontar api yang isinya dari nafas seekor naga. Mungkinkah John bersiap melakukan sesuatu setelah membeli barang-barang terlarang ini? John pergi ke sebuah perpustakaan. Dia ingin bertemu seseorang di sana. Tapi tak disangka, ada Angela yang datang bersamaan dengan dirinya. Angela datang menemui Bapak Gereja untuk meminta tolong memakamkan Isabel dengan cara Katolik dan layak. Tapi itu tidak akan bisa, karena Isabel meninggal oleh dosa yang tidak termaafkan, yaitu bunuh diri. Sedangkan John bertemu dengan Gabriel, seorang malaikat yang memiliki jabatan tertinggi atau tangan kanan Tuhan. John meminta perpanjangan waktu karena tahu dia tidak akan hidup lebih lama lagi. John menebus jalannya ke surga dengan cara menjadi seorang pengusir iblis. Tapi menurut Gabriel, bukan itu cara kerjanya. John harus melakukan pengorbanan diri dan memperkuat imannya agar ia bisa menuju surga. Gabriel melanjutkan bahwa John adalah manusia yang kacau. Ia akan masuk neraka karena ia pernah bunuh diri, dan ia akan mati muda karena kanker paru-paru yang dideritanya. Intinya, John harus melakukan sesuatu yang tulus agar ia bisa masuk surga, bukan dengan cara membelinya. Angela dengan perasaan sedih mulai melihat rekaman kejadian waktu Isabel bunuh diri. Sebelum melompat, Isabel mengucapkan kata Konstantin dalam rekamannya. Ia mulai mendapat telepon kosong setelahnya. John meminum obat yang diberikan oleh penjual supernatural sebelumnya. Tak berselang lama, ia mulai batuk parah, dan dia diserang oleh iblis serangga. Mereka bertarung di jalanan, sampai iblis itu tertabrak mobil dan seketika hancur. Kramer tahu John akan pergi ke bar bertemu seseorang bernama Midnight. Kramer ingin masuk ke tempat itu, tapi dia salah mengucapkan sandi. Bar itu adalah zona netral bagi siapapun, entah itu malaikat, iblis, ataupun manusia-manusia yang terpilih. John bertemu Midnight di sebuah ruangan khusus. Midnight tahu hidup John tidak akan lama lagi, jadi John ingin meminta bantuannya. Tapi Midnight yang netral tidak mau memihak kepada siapapun. John tahu, setelah dia mengusir iblis yang merasuki gadis kemarin, dunia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, dan sesuatu ancaman yang besar akan datang. Sebelum John pergi, Balthazar datang dengan memprovokatifnya. Dia adalah manusia setengah iblis yang cukup kuat dan licik. John pulang dengan batuk yang semakin parah. Angela tiba-tiba datang ke rumahnya, menanyakan beberapa pertanyaan tentang Isabel saudaranya. Tapi John menjawabnya dengan sinis dan mengatakan bahwa orang bunuh diri akan masuk neraka dan tubuhnya dicabik-cabik selamanya. Angela marah mendengar perkataan itu. Kemudian pergi dari rumah John. Beberapa saat kemudian, makhluk dengan sayap melewati rumahnya. John tahu sesuatu yang berbahaya akan mengincar Angela, jadi dia menyusulnya. Saat akan memasuki mobil, semua lampu jalan mulai mati satu persatu. John tahu iblis akan datang. Jadi dia mendekat ke sisi jalan dan mulai memperlihatkan kemampuannya untuk melindungi Angela. John membakar semua iblis yang ingin menyerang Angela. Angela mulai mempercayai adanya iblis di dunia ini, dan John mengajaknya melakukan ritual untuk melihat kebenaran kematian Isabel. John melakukan ritualnya di apartemen Angela. Dia hanya butuh seekor kucing
dan sebuah panci berisi air untuk memulai ritual perjalanan roh. Saat Angela keluar dari pintu apartemennya, John sudah berada di neraka. Ia mulai berjalan mencari Isabel. Para iblis yang mengenalinya mulai mengejar karena dia pernah melakukan bunuh diri dan jiwanya sudah ditandai bahwa dia harus berada di neraka. John melihat kejadian bunuh diri Isabel, mengambil kertas miliknya yang disobek dan kembali ke dunia dengan air suci yang dibelinya kemarin. John mengatakan kepada Angela bahwa Isabel benar-benar melakukan bunuh diri. Dan luka yang ada di tangan Isabel adalah tanda bahwa dia sudah terkutuk. Beralih ke teman John yang melihat jasad Isabel di tempat mayat. Ia memegang tangan Isabel dan menerawangnya. Tiba-tiba, tanda terkutuk mulai muncul di tangan Isabel. Teman John mulai ketakutan dan keluar menuju supermarket. Semua bir yang ingin ia minum tidak mengeluarkan air saat berada di depan mulutnya. Teman John tewas dalam keadaan mulut mengeluarkan air. Baltazar yang melihat kejadian itu wajahnya tersenyum. Rencananya berhasil. John dan Angela makan di pinggir jalan. Ia bercerita kemampuannya yang bisa melihat malaikat dan iblis sudah mulai terlihat sewaktu dia masih kecil. Saat ia melakukan bunuh diri, dia sudah masuk ke dalam neraka selama 2 menit kemudian kembali lagi. Saat itu, dia sadar, surga dan neraka adalah hal yang nyata. John mengatakan malaikat dan iblis tidak bisa menyeberang ke dunia ini, sebab itulah mereka memiliki anak untuk tujuannya masing-masing. Angela mendapatkan telepon untuk menangani sebuah kasus. Mereka datang dan John terkejut, yang tewas adalah temannya. Bekas yang melukai tangannya adalah tanda terkutuk itu lagi. John meminta kepada Angela untuk menunjukkan di mana tempat Isabel tewas. Di sebuah rumah sakit jiwa, Isabel dirawat sebelum melakukan bunuh diri. Di dalam kamarnya, John mencari barang yang mungkin masih tertinggal. Lalu John menanyakan tentang apa yang dipikirkan Isabel sewaktu masih hidup kepada Angela dengan nada memaksa. Angela bercerita saat masih kecil, mereka berdua selalu meninggalkan sebuah pesan di jendela. Dan ternyata, setelah ditiup jendela kamar Isabel, memang ada sebuah tulisan. Pesan tersebut merujuk pada kitab Korintus Kejadian ke-17. John menelpon Bimen untuk membacakannya isi kitab tersebut guna mengetahui pesan yang ditinggalkan Isabel itu. Pada intinya, anak setan bernama Mammon berhasrat membangun sebuah kerajaan api sendiri. Tapi ketika ingin menyeberang ke dunia, dia membutuhkan bantuan Tuhan. Setelah membacakan isi kitabnya, Bimen langsung menutup teleponnya. John panik. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Bimen, dan langsung mendatangi ruangan rahasianya di sebuah tempat baling. Bimen tewas dengan keadaan di sekujur tubuhnya penuh oleh lalat. Mereka pulang ke apartemen John. Angela memberitahu John bahwa dia mempunyai kekuatan yang sama, mampu melihat sebuah iblis dan malaikat sewaktu kecil. Tapi kemampuan itu telah hilang, dan Angela meminta tolong kepada John untuk membangkitkannya kembali apapun konsekuensinya. John menenggelamkan seluruh badan Angela ke dalam bak mandi untuk memulai ritualnya. Saat mulai kehabisan nafas, John tetap menahannya untuk terus tenggelam. Waktu mulai melambat dan... Setelah ritual berakhir, Angela pergi dengan tergesa-gesa menuju tempat Bimen tewas. Ia menemukan sebuah koin di lantai, dan John langsung mengenali koin itu milik Baltazar. John akan membunuhnya karena Baltazar sudah membunuh temannya. Mereka berdua langsung menemui Baltazar di ruangannya. John langsung menyemburkan api dari senjatanya yang membuat Baltazar terpental ke meja. Mereka berdua bertarung sampai John mengeluarkan knuckle berwarna emas dan memiliki tanda salib, yang membuat wajah Baltazar kembali ke bentuk aslinya. John memaksa memberitahunya bagaimana Mammon menyeberang, tapi dia diam saja. John melakukan eksorsisme untuk memaksanya bicara.
Dan Baltazar mengatakan sebuah darah Tuhan. Tugas Baltazar sudah selesai, karena dia hanya mengincar Angela untuk diberikan kepada Mammon. Sebelum pergi, John menembak kepala Baltazar sampai hancur berkeping-keping. Saat akan pulang, tiba-tiba badan Angela terasa aneh dan Angela ditarik oleh sesuatu, dan John kehilangan jejaknya. John mendatangi tempat Midnight dengan barbar. Ia menodongkan senjatanya kepada Midnight, memaksanya untuk memberikan pertolongan, karena iblis Mammon akan datang ke dunia ini. Midnight akhirnya setuju dengan alasan John yang masuk akal. Akhirnya, mereka berdua melakukan ritual di sebuah kursi. Ini bukan kursi biasa, tapi kursi yang dimana saat orang duduk di sana bisa melakukan proyeksi astral. John mulai melakukan ritualnya. Midnight mengalirkan listrik dari lampu yang dipecahkan langsung ke arah John. Lalu dia masuk ke dalam proyek astral, melihat tombak takdir yang dipegang oleh pria berjaket merah menuju rumah sakit jiwa. John dicekik oleh pria itu, namun dia berhasil keluar. Setelah mengetahui pria yang dirasuki itu mengumpulkan pasukannya dan bersiap untuk memulai rencananya, John dan Kramer juga bersiap untuk bertarung menghalangi rencananya. Angela jatuh tepat di mana Isabel bunuh diri. Ia berhadapan langsung dengan pria yang memegang tombak takdir itu. Dia dan Isabel adalah salah satu syarat agar Mammon dapat menyeberang ke dunia ini. Pertarungan terakhir pun tiba. John dan Kramer mendatangi rumah sakit akan bertarung melawan kawanan manusia setengah iblis. Kramer bertugas memasukkan salib ke tangki air gedung, dan John menghidupkan alarm kebakaran. Otomatis air suci keluar dan membakar para sekumpulan manusia iblis itu. Lalu John bertarung sendirian melawannya. Mereka berdua menemukan Angela dalam kolam renang, tapi sudah terlambat. Angela telah dirasuki dan sudah menjadi media untuk melahirkan anak setan. John dan Kramer yang tidak mau itu terjadi membacakan doa agar anak setan itu tidak lahir ke dunia ini. Sekuat tenaga mereka berdoa. Akhirnya, anak setan yang ada di dalam perut Angela hilang. Baru merasa lega. Tiba-tiba, badan Kramer dipontang-pantingkan ke atap dan lantai sampai ia meninggal. John yang tidak terima ingin mengorbankan dirinya agar Mammon tidak lahir ke dunia. Tapi tiba-tiba Gabriel datang menghentikannya. Selama ini yang membantu iblis Mammon adalah Gabriel. Alasannya adalah Gabriel merasa tidak adil, karena apapun kesalahan yang diperbuat manusia, hanya dengan bertobat kepada Tuhan, ia bisa memasuki surga. Maka dari itu, Gabriel membantu Mammon hidup di dunia ini untuk merasakan penderitaan, agar manusia layak ditempatkan di surga. Tapi justru itulah Gabriel sedang mengkhianati perintah Tuhannya. Gabriel tetap ingin menghidupkan anak setan itu dengan caranya, sedangkan John, dengan beraninya, ia memanggil Lucifer. Dengan tertatih, dia memberitahu Lucifer, anaknya akan lahir di dunia ini, dibantu dengan Gabriel. Lucifer yang murka mendengar itu langsung mendatanginya. Ia mencekik Mammon sekaligus Angela yang akan melahirkan putra setan itu. Gabriel tidak terima dengan keputusan Lucifer yang mengembalikan putranya ke neraka. Saat akan menyerang, tiba-tiba sayap Gabriel hilang terbakar. John sebelum diambil jiwanya oleh Lucifer, dia memiliki permintaan terakhir, yaitu menghidupkan kembali Isabel ke dunia ini. Karena menurut Tuhan, itu adalah pengorbanan yang mulia. John malah dimasukkan ke surga oleh Tuhan. Lucifer tidak terima dengan keputusan itu, lalu membangkitkan John kembali, agar ia dapat kesempatan membuktikan bahwa jiwa John layak di neraka, dan bertemu kembali dengannya. John dan Angela kembali hidup, dan Gabriel telah menjadi manusia biasa setelah dia membantu Mammon hidup. Itulah tanda bahwa dia sudah tidak diinginkan lagi sebagai malaikat,
karena pengkhianatannya kepada Tuhan. Gabriel memaksa John untuk membunuhnya, tapi John lebih memilih memukulnya dan pergi dari sana. Di ending film, setelah pertarungannya berakhir, John memberikan tombak takdir kepada Angela untuk menyembunyikannya dari siapapun. Dan film pun tamat. Thank you, thank you, thank you, thank you. Film Konstantin ini menggunakan latar belakang agama Kristen sebagai tema, namun ceritanya adalah fiksi fantasi belaka, meskipun banyak doa-doa ataupun benda dan tanda salib di dalamnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kalau kalian ada saran atau film lain, langsung drop pendapatmu di komentar. Semoga kalian terhibur, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di film selanjutnya.